Bab 1029. Kazulo akan keluar dari pertapaan. Meski rasa sakitnya begitu perih hingga hampir pingsan, warrior yang masih dengan jelas merasakan pusaran pusat energi di tubuhnya bergerak. Dia tahu bahwa pusaran pusat energi akan segera meninggalkannya. Pusat energi meninggalkan tubuh, apa yang harus dilakukan Shila King dan yang lainnya? Memikirkan hal ini, mata warrior yang langsung penuh dengan kengerian. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang apapun, dia ingin memanggil Kuart, tetapi dia ngeri mengetahui bahwa dia tidak bisa memanggil Kuart sama sekali saat ini. Karena kekuatan misterius memblokir semua kekuatannya, jangankan energi hitam, dia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Bang! Pada saat ini, warrior yang merasa kepalanya pecah, dan kemudian, kepalanya tenggelam, kesadarannya benar-benar kabur, dan dia pingsan. Pada saat ini, gadis itu berhenti tiba-tiba. Gadis itu berhenti begitu saja, dan pusaran pusat energi yang sempat meninggalkan posisi diafragma warrior yang pun langsung mundur. Gadis itu menatap warrior yang terdiam lama. Sebuah riak tiba-tiba muncul di ruang belakang gadis itu, dan kemudian Raja Sura muncul di belakang gadis itu. "Guru, kenapa berhenti?" tanya Raja Sura. Setelah lama terdiam, gadis itu berkata, "Benda ini telah menyatu dengan jiwanya. Mereka akan makmur dan rusak bersama. Jika aku mengambilnya dengan paksa, dia akan mati. Itu hanya klan manusia rendahan, mati saja kalau harus mati," kata Raja Sura. Gadis itu tiba-tiba menoleh ke arah Raja Sura. Gadis itu tidak berbicara, tetapi Raja Sura gemetar, lalu dengan cepat berlutut. Selang beberapa lama, gadis itu melambaikan tangan kanannya dan Raja Sura terseret oleh sebuah kekuatan. Raja Sura melirik gadis itu, tidak berani berbicara. Gadis itu berbalik dan menatap warrior yang telah ambruk di tanah. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Kita pergi." "Tapi yang ada di dalam diri Anda," kata Raja Sura. "Tidak apa-apa, aku telah menekannya untuk sementara, pasti akan ada solusi di masa depan." Gadis itu selesai mengatakan ini, tubuhnya sedikit gemetar, dan kemudian menghilang di tempatnya. Setelah gadis itu pergi, Raja Sura berjalan di depan warrior yang mengamati warrior yang dengan lama. Mata Raja Sura berangsur-angsur menunjukkan secercah kedinginan, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia menatap warrior yang dalam-dalam, lalu berbalik dan menghilang di tempat. Setelah 1 hari, warrior yang tergeletak di tanah tiba-tiba menggeliat, dan setelah sekitar 1 jam, warrior yang membuka matanya perlahan. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba duduk, melihat sekeliling dan berkata, "Aku belum mati." Setelah berbicara, dia dengan cepat menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya, ketika dia melihat bahwa pusaran pusat energi itu masih ada di sana. Jantungnya tiba-tiba rileks, dan kemudian jatuh lemas ke tanah. Pusaran pusat energi baik-baik saja. Segera, warrior yang mengerutkan kening. Mengapa pusaran pusat energi tidak ada masalah? Mungkinkah wanita itu menyerah secara sukarela? Menurut sikap wanita itu sebelumnya, kecil kemungkinannya. Jika bukan pihak lain yang menyerah, mungkinkah pusaran pusat energi dia yang akhirnya melawan? Ide ini dengan cepat ditolak oleh warrior yang. Karena pusaran pusat energi menaklukkan pohon keberuntungan, menghadapi jalan surga, dan akhirnya menekan Kuart, dapat dikatakan bahwa setelah beberapa kali serangan, dia menjadi sangat lemah. Dan pada saat-saat terakhir sebelumnya, dia menembak lagi, tetapi diblokir oleh gadis itu, artinya, pada saat itu, dia tidak dapat melawan gadis itu sama sekali.
Bukan karena gadis itu menyerah sendiri, dan bukan pula pusaran pusat energi yang melawan, jadi mengapa gadis itu menyerah? Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, warrior yang menggelengkan kepalanya, tidak memikirkannya lagi. Karena memikirkan hal ini saat ini tidak ada artinya sama sekali. Dia memejamkan mata sedikit, pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya, dan berkata, "Pusaran pusat energi, aku tahu kamu bisa mendengarku, hari ini kita berdua akan mengobrol dengan baik. Pertama-tama, kita harus mengakui satu hal, yaitu, kita berdua dibuli, dan kami berdua benar-benar dilecehkan. Untuk ini, apakah kamu mengakuinya?" Setelah beberapa saat hening, pusaran pusat energi berputar sedikit. Setelah melihat ini, warrior yang berkata lagi, "Aku tidak terima, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu terima?" Pusaran pusat energi berbelok ke kiri lalu berbelok ke kanan lagi, jelas-jelas mengatakan dia tidak terima. Oke, kita telah mencapai paradigma yang sama. Warrior yang berkata, "Selanjutnya, mari kita bicara tentang solusinya. Pertama-tama, kamu seharusnya menyadari bahwa meskipun kamu kuat, tidak ada gunanya, karena jika aku tidak kuat, pihak lain hanya perlu mengalahkanku dan itu sama dengan mengalahkanmu. Jadi, kamu tidak hanya harus bekerja keras untuk menyembuhkan dirimu sendiri, tetapi juga perlu membantu aku menjadi lebih kuat. Tentu saja, aku tahu bahwa jika aku ingin menjadi lebih kuat, aku pertama-tama harus mengandalkan diri sendiri, tetapi jika bisa, aku harap kamu mencoba membantu aku." Terjadi keheningan panjang, tiba-tiba 5 cahaya keemasan keluar dari pusaran pusat energi, dan kemudian 5 buah emas muncul di depan warrior yang. Buah keberuntungan. Ini adalah buah yang diperoleh oleh pusaran pusat energi ketika pohon keberuntungan ditundukkan. Warrior yang menyimpan buah keberuntungan dan terdiam lama lalu berkata, "Bolehkah aku memasuki pagoda Hongmeng?" Dengan kekuatannya yang sekarang, selama dia dapat memasuki pagoda Hongmeng, dia pasti dapat membuka lapisan ketiga dari pagoda Hongmeng. Di tingkat ketiga itu, pasti ada sesuatu yang bisa membantunya. Dan pagoda Hongmeng memiliki fungsi lain, yaitu dapat menyembunyikannya di saat-saat kritis. Selama dia bersembunyi di pagoda Hongmeng, dia yakin gadis itu tidak akan bisa menemukannya. Selain itu, ada banyak energi ungu kosmik di pagoda Hongmeng. Selama dia memasukinya, dia akan dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan. Namun, warrior yang kecewa, karena pusaran pusat energi berbelok ke kiri dan ke kanan, warrior yang tahu bahwa ini tidak mungkin. Tentu saja, dia tahu bahwa bukan pusaran pusat energi yang sengaja tidak membiarkannya masuk, tetapi energinya pasti mengalami beberapa masalah, sehingga dia tidak bisa memasukinya. Bagaimana caranya agar kamu bisa pulih? Warrior yang bertanya dengan suara yang serius. Pusaran pusat energi berputar. Setelah sekitar 1 jam, warrior yang memahami makna pusaran pusat energi. Maksud pusaran pusat energi adalah dirinya harus lebih kuat. Selama dia menjadi lebih kuat, pusaran pusat energi bisa dipulihkan. Kesimpulannya, kapan pusaran pusat energi bisa benar-benar pulih, itu tergantung dia. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, dan matanya tertuju pada buah yang ada di depannya. Dia ingat gadis itu pernah mengatakan bahwa buah itu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan orang dengan ekstrim, tetapi juga meningkatkan senjata hitam dan meningkatkan senjata hitam. Ini sungguh adalah tindakan menentang langit. Karena selain senjata yang berbentuk, level senjata hitam lainnya sudah tidak bisa dikotak-katik, dan dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk ditingkatkan. Sama seperti batu,
dia dapat diubah menjadi batu yang sangat halus dengan memolesnya, tetapi bagaimanapun juga dia tetap batu, dan tidak mungkin berubah menjadi emas. Tapi buah keberuntungan ini bisa mengubah level senjata hitam. Jika bisa, maka itu benar-benar layak diberi nama keberuntungan. Meskipun dia ingin mencoba, warrior yang masih menahan diri. Hanya ada 5 buah keberuntungan, sementara belum bisa digunakan pada senjata hitam. Warrior yang melihat ke arah perguruan lautan awan, lalu mengeluarkan jimat dan menghancurkannya. Setelah waktu yang lama, ruang di depannya beriak, dan kemudian, suara bersemangat Grace Yu datang darinya. Akhirnya aku bisa menghubungimu. Kemana saja kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Di mana kamu sekarang? Mendengar itu, hatinya merasa hangat. Dia juga sedikit lega, karena sepertinya kota Yunhai tidak mengalami masalah. Dia mengeluarkan jimat dan menghancurkannya, lalu berkata, semuanya baik-baik saja. Bagaimana kota Yunhai sekarang? Tidak apa-apa untuk saat ini, semua orang mengira kamu sedang bertapa, kata Grace Yu. Warrior yang mengangguk, dan berkata, aku akan segera kembali. Ya. Grace Yu berkata, ya, aku mendengar bahwa Kazulo akan keluar pertapaan. Dan dikatakan bahwa Sekte Suci Awan sudah mempersiapkan pernikahannya setelah keluar pertapaan. Pasangannya tampaknya adalah Irenean dan tetua Hanamu Sekte Suci Awan. Mendengar itu, warrior yang menyipitkan matanya dan merenung cukup lama. Dia menghancurkan jimat transmisi suara dan berkata, aku tahu. Aku akan kembali dalam 1 hari. Usai berbicara, warrior yang ekspresinya menjadi benar-benar murung. Menikahi Irenean. Kupikir kamu ingin menjadi Kasim. Suaranya terdengar, sosok warrior yang bergerak dan menghilang ke angkasa. Kota Yunhai. Di gerbang, 2 orang berjubah putih dan 1 lagi wanita yang mengenakan gaun putih bulan tiba-tiba muncul tidak jauh dari gerbang kota Yunhai. Fajar Kai. Ini kota Yunhai. Pria di sebelah kiri dengan pedang panjang di pinggangnya memandang kota Yunhai dan berkata sambil tersenyum, meskipun kota ini sedikit lebih kecil, tidak apa-apa. Lagi pula hanya untuk bersenang-senang. Pria yang di tengah melirik pria yang membawa pedang, dan berkata, Yuardo Tai, kita datang bukan untuk bermain-main kali ini. Jika kita gagal menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita oleh tetua kali ini, maka nasib kita akan menyedihkan. Tanpa membahas yang lain, setidaknya sumber daya pelatihan bulanan akan dikurangi. Apakah menurutmu itu mungkin tidak berhasil? Pria pembawa pedang bernama Yuardo Tai tersenyum. Bagi mereka, ini adalah anugerah yang bagus, bukan? Kudengar perguruan lautan awan sudah memiliki dekan. Di sampingnya, gadis yang mengenakan gaun putih bulan, tiba-tiba berkata, sepertinya dia masih muda, siapa namanya Yang? Warrior Yang. Yuardo Tai berkata, ketika aku bertanya sebelumnya, dia terkenal di tempat ini. Ngomong-ngomong, aku dengar dia sangat gila. Segila apa? Pria bernama Fajar Kai di tengah tiba-tiba tertawa. Kudengar dia suka langsung menyerang orang jika pembicaraan tidak cocok, kata Yuardo Tai. Fajar Kai tertawa kecil, dan berkata, katak di dasar sumur, keberanian seorang pria biasa, tidak perlu dikhawatirkan. Bagaimana jika dia tidak setuju? Rok putih gadis itu berkata, bukankah mudah? Bunuh saja. Ada cibiran di sudut mulut Yuardo Tai, lalu dia berjalan beberapa langkah ke depan, membanting tangan kanannya dan menunjuk ke kejauhan, jari itu turun, dan pedang di pinggangnya berubah menjadi cahaya pedang dan melesat keluar. Cahaya pedang melintas,
dan menghancurkan gerbang kota. Mulai sekarang, aku akan mengambil alih perguruan lautan awan dan kota Yunhai. Suara Yuardotai bergema di kota Yunhai. Bersambung.